Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk pemirsa yang ada di rumah dan semua pemirsa. Senang sekali rasanya saya Andi Tendrolang bisa menjumpai Anda kembali dalam program Bincang hari ini, edisi yang sangat spesial karena tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan narasumber saya. Dari yang pertama saya sapa dulu, yaitu Bapak Imik Eko Putro dari selaku Kakanwil Ditjen Pembendarahan Provinsi Sulawesi Barat. Selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Ya. Iya, dan juga ada Bapak Muhammad Firbana selaku Kabid Pelaksanaan Anggaran APBN. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Dan juga Bapak Ikhwan Mahmud selaku Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran APBD. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Sehat semua ya, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus selalu sehat. Iya, dan juga kami selaku kru dan juga seluruh karyawan TVRI Sulawesi Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Provinsi Sulawesi Barat yang ke-16. Semoga semakin berjaya dan semoga semakin sukses ke depannya. Iya, dan tema yang kita bahas hari ini itu sangat menarik dengan tentunya dengan narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya masing-masing, yaitu terkait dengan overview kebijakan fiskal di wilayah Sulawesi Barat di tengah pandemi COVID-19. Ya, kita tahu bahwa hari ini kondisi kita tidak sedang baik-baik saja. Sekarang Sulawesi Barat tentunya tingkat atau jumlah korban yang positif COVID-19 terus bertambah. Ini menjadi prihatin atau keprihatinan kita semua. Tentunya banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah atau meningkatkan bidang ekonomi khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Dan langsung saja untuk yang pertama, saya langsung ke Bapak selaku Kakanwil Ditjen Pemberdayaan Provinsi Sulawesi Barat. Bagaimana sih sebenarnya Pak dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi global hari ini? Terima kasih Mbak Terendri. Pertama saya ingin ngucapin dulu selamat hari jadi ke-16 untuk Pemprov Sulawesi Barat ya. Ini yang ke-16 tidak mudah lagi ya. Tapi saya berharap di sela-sela pandemi COVID-19 ini masih ada semangat yang luar biasa dari kita semua yang berada di Sulbar ini untuk menjadikan Sulbar ini makin jaya dan malatbi. Ya. Baik, Mbak Tendri, terkait dengan pertanyaan tadi, memang pandemi COVID-19 ini terjadi hampir ke semua negara. Ya, Indonesia terdampak juga di segala sendi kehidupan, termasuk di ekonomi dan keuangan. Nah, ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya, demikian juga negara-negara lain. Nah, untuk Indonesia, dampak ekonomi sebagai ilustrasi hasil dari data BPS per triwulan 2 atau semester 1, ini berdampak sangat kurang baik bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi terkonstruksi cukup besar sehingga menjadi minus 5,32. Bayangkan yang dulunya di awal tahun 2020 itu 4,7 sekian, jadi sekarang menjadi minus 5,32. Nah, bagaimana untuk di Sulbar sendiri itu di triwulan 2 itu minus 0,78. Artinya ya beda antara nasional dengan Sulbar. Sulbar masih minusnya tidak terlalu jauh. Tetapi dampak dari COVID-19 ini karena berpengaruh kepada segala sendi kehidupan termasuk ekonomi di Sulbar, kita bisa merasakan masyarakat, pedagang, pelaku usaha ini semakin susah dalam usaha. Artinya income penerimaan itu semakin sedikit. Nah, karena apa? Secara nasional pun ini juga berpengaruh kepada APBN ya. APBN anggaran pendapatan belanja negara kita. Nah, dari yang di set per awal tahun itu dari segi pendapatan sebesar 2.233 triliun itu tergerus menjadi 1.699 triliun. Jadi cukup besar turunnya dari segi pendapatan ya. Artinya apa? Yang sudah disetting untuk dana operasional yang di masing-masing kementerian lembaga, satker, nah itu terpaksa kan harus terpotong, terkoreksi cukup dalam itu. Nah, sedangkan untuk segi pembelanjaan
dari 2.500 sekian triliun karena COVID ini, di mana kita tahu awal-awal di Maret, April, Mei itu kan kita PSBB. Iya. Nah, pembatasan sosial berskala besar, tidak boleh kemana-mana untuk menjaga kesehatan. Kemudian ada subsidi bantuan sosial, ya, bantuan pangan, apa semua itu kan turun semua. Jadi pembiayaan dari PSBB ini mengakibatkan dari segi pembiayaan 2.500 triliun naik menjadi 2.700-an triliun, sehingga defisitnya cukup besar di situ. Nah, ini bagaimana mengatasi situasi ekonomi yang sekarang? Nah, karena ini kan pasar itu kan supply and demand, ada kebutuhan, tapi ada yang membuat, ya, pabrik, pelaku usaha. Nah, ini kan ada yang membutuhkan modal karena usahanya terhenti. Yang mau ngasih modal takut, khawatir nanti karena kondisi kondisi ini, ya, nanti karena ada pembatasan ini kan ekonomi agak turun, ya. Maka di beberapa kota besar seperti Jakarta, Banten, atau Tangerang itu kan sempat ada pemutusan hubungan kerja dan lain-lain, ya. Nah, ini kan kreditur, pemberi modal ini khawatir nanti kalau dikasih modal, nanti kalau nggak jalan bagaimana? Nah, sehingga di satu sisi ini harus ditangani, tetapi di satu kondisi kita tahu dana yang tersedia itu di dana APBN. Dana APBN yang ada di satker-satker DIPA-DIPA itu. Maka kita berharap pertumbuhan ekonomi itu jangan turun terus, artinya masyarakat tetap ada kegiatan usaha. Nah, ini didorong bagaimana sekarang dana yang ada di kementerian lembaga, KL, satker-satker itu bisa dioptimalkan belanjanya, penyerapannya. Nah, dengan ada penyerapannya ini akhirnya nanti banyak masyarakat yang akhirnya mendapatkan uang dari situ, sehingga akan berputarlah uang itu untuk kegiatan usaha. Nah, sehingga kami mengharapkan kalau dari perbendaharaan itu setiap triwulan itu kan ada referensi batas penyerapan. Misalnya triwulan 1 Januari sampai dengan Maret serapannya kalau bisa 15%. Triwulan 2 dari April, Mei, Juni kalau bisa minimal 40%. Nah, di triwulan 3 ini normalnya sampai Juni itu 60%. Tapi karena kondisi yang tadi yang kita terjun bebas itu turun, kita berharap ada upaya penyerapan ini yang cukup besar, tidak hanya 60%, naik ke 75%. Nah, kami berharap dari satker-satker yang mendapatkan dana APBN ini bisa mengoptimalkan ini tadi, terutama misal dari belanja barang dan belanja modal. Nah, harapannya sampai triwulan 3 bisa mengarah mendekati ke 75%. Nah, kami berterima kasih kepada satker-satker. Nanti detailnya dijelaskan teman yang lain. Tetapi itu baru kementerian lembaga, ya. Di Sulbar ini ada 2,72 triliun yang dikelola oleh satker-satker kementerian lembaga tadi. Sekitar 2,7 triliun. Nah, itu serapannya sudah cukup lumayan, sekitar 62%, ya, kalau nggak salah, 62%, sehingga ini cukup bisa mengangkat 62,4% itu per 11 September kemarin. Ya, 11 September. Jadi sebetulnya masih ada ruang sampai akhir September. Kita berharap dari 62,4% ini bisa dongkrak sedikit. Dan demikian juga kami berharap kalau dana transfer dari pemerintah kepada Pemda-Pemda, kabupaten, provinsi itu yang serapannya masih sedikit untuk belanja itu juga bisa dioptimalkan. Yaitu makanya kami sangat mendorong mari kita sama-sama sangat peduli kepada situasi kondisi ekonomi ini bersama-sama di Provinsi Sulawesi Barat ini untuk kita semua meningkatkan penyerapan untuk bisa dimanfaatkan uang itu berputar, rakyat bisa merasakan untuk bergerak dan bergulir ekonomi. Jadi meskipun kondisi kita bisa dikatakan ekonomi yang kurang stabil, tapi bagaimana kemudian pemerintah termasuk pemerintah pusat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah bisa mencapai yang diharapkan seperti itu. Tahan dulu Pak, saya langsung saja ke Pak Muhammad Firbana. Nah, bagaimana sih sebenarnya serapan anggaran pemerintah belanja negara di Provinsi Sulawesi Barat itu sendiri, Pak? Ya, terima kasih Mbak Tendri.
Jadi sebenarnya serapan di wilayah Provinsi Sulbar ini sudah bisa dibilang cukup baik ya. Jadi kalau kita lihat standar dari IKPA, Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran itu untuk triwulan 3 targetnya itu 60%. Nah, serapan yang sudah dilakukan oleh Satuan Kerja itu sudah mencapai 62,4%. Jadi dari 2,7 T itu sudah terrealisasi 1,7 T. Jadi udah cukup baik sebenarnya. Tapi karena kita sekarang sedang mengejar pertumbuhan ekonomi, seperti yang tadi dijelaskan Pak Kakanwil, itu Ibu Menteri, Bu Sri Mulyani sendiri menetapkan target itu lebih tinggi. Jadi sekitar 75%. Dan memang ada, terima kasih Pak Kapolda Sulbar, Pak Kakanwil Kemenak, Pak Kakanwil Kemenkumham, itu yang satker-satker di bawahnya itu bisa mencapai 10 besar di Provinsi Sulbar untuk serapannya. Terutama untuk Polda Sulbar itu 1-2 ya. Tertinggi serapannya itu dari Polda Sulbar, itu dari Direktorat Pengamanan Objek Vital dan juga Polresta Mamuju. Itu memang sangat sangat luar biasa capaiannya dari Polda. Kita sendiri sebenarnya dalam rangka mengejar 75% ini sudah membuat klaster-klaster, Mbak. Jadi kita buat klaster-klaster di mana satker itu kita bagi berdasarkan serapannya. Jadi ada yang di atas 75%, kemudian klaster 2 itu 60-75%, kemudian klaster ketiga itu 40-60%, dan yang terbawah itu yang realisasinya itu di bawah 40%. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita bisa men-treatment mereka, mendorong, juga memberi bantuan, mereka bisa merealisasikan itu target 75% bisa terkejar dengan baik. Nah, kalau tadi saya lihat di Omspan sepertinya sudah di atas 70% Pak, realisasi di Provinsi Sulbar, artinya sudah sangat baik di sini. Sekarang mungkin berapa lagi sih yang dibutuhkan ya dari yang data per 11 September tadi itu? Data yang harus diserap. Jadi kalau kita lihat berdasarkan serapan yang ada, belanja pegawai itu masih butuh diserap sekitar 24,9 miliar. Kemudian untuk belanja barang itu butuh 187,2 miliar. Belanja modal sekitar 137,8 miliar. Dan untuk bansos itu 1, miliar. Jadi target yang kita kejar dari 11 September sampai akhir September itu sebesar yang saya jelaskan tadi. Makanya tadi kita buat klaster-klaster, kita buat tindakan-tindakan. Pak Kakanwil sudah membuat program kejar realisasi, Mbak. Jadi untuk mengejar realisasi tersebut kita udah buat program tersendiri khusus tadi di-lead oleh Pak Kakanwil. Gunanya ya untuk mengejar realisasi itu bisa tercapai dengan baik. Iya. Dan ini memang kondisinya banyak sekali pemilik modal atau bantuan-bantuan yang diberikan sebenarnya juga dari termasuk kebijakan pemerintah yang mengatur tentang hal tersebut, Pak. Dan tentu saya langsung saja ke Pak Ikhwan Mahmud terkait dengan anggaran pemerintah belanja daerah. Dan ini tentunya pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan sudah mendesain bagaimana penanganan ekonomi kita saat ini. Nah, bisa dijelaskan Pak seperti apa sih desainnya atau seperti apa gambaran khususnya yang ada di Sulawesi Barat? Oke, terima kasih Bu Tendri. Jadi sebagai gambaran bahwa APBD di wilayah Sulbar itu totalnya sekitar 8,2 triliun. Itu seluruh Pemda ya, seluruh Pemda kami konsolidasi, kami totalkan berapa Pemprov, berapa Mamuju, berapa Mamuju. Jadi kami totalkan semua, totalnya sekitar 8,2 triliun. Nah, di antara 8,2 triliun belanja yang ada di APBD itu sekitar 87% berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Apalagi kondisi sekarang memang sumber-sumber pendapatan asli daerah memang sangat mengalami tekanan gitu ya. Jadi memang ketergantungan dari pemerintah daerah atas dalam tanda kutip bantuan ya, bantuan transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Nah, kami sampaikan bahwa capaian realisasi APBD hingga 31 Agustus kemarin memang masih sangat terendah sih kalau menurut ukuran kami ya.
bahkan ya dibandingkan dengan data APBN misalnya yang Iya. tadi Pak Firbana sudah sampaikan sudah sangat baik di atas 60% misalnya. Nah, menurut data kami untuk data APBD hingga 31 Agustus kemarin baru 46,29, artinya memang masih butuh effort lebih supaya bisa mencapai target Bu Menteri tadi 75%. Nah, ya, walaupun untuk posisi sekarang mungkin ya bisa jadi sudah di atas 50%. Tapi masih sangat jauh untuk mengejar target penyerapan sampai dengan 75%. Padahal dari sisi pendapatan transfer, pemerintah pusat sekarang sudah mentransfer lebih dari 77%. 77% dana transfer ke pemerintah daerah. Artinya apa? Artinya kas pemerintah daerah sekarang lagi banyak-banyaknya ini. Iya. Sekarang lagi banyak-banyaknya dan memang masih membutuhkan ruang untuk percepatan supaya dana itu tidak mengendap lama di rekening kas umum daerah. Karena apa? Ya pertumbuhan ekonomi tidak akan mengalami kemajuan apabila dana itu masih berada di rekening kas umum daerah. Jadi tujuan pemerintah mengalokasikan anggaran, melakukan relaksasi, Mbak. Jadi pemerintah pusat melakukan relaksasi atas persyaratan pemberian transfer ke daerah. Biasanya bertahap, akhirnya kami salurkan secara sekaligus supaya tidak ada alasan lagi buat Pemda untuk menyatakan bahwa kami tidak punya uang. Iya. Karena uangnya sudah ada di RKUD sekarang. Jadi bolanya sekarang ada di rekan-rekan kita yang ada di pemerintah daerah untuk merealisasikan segala kegiatan. Nah, seperti itu. Ya, terkait tentang realisasi itu sendiri, Pak, seperti apa yang sudah sampai saat ini sudah direalisasikan? Oke, berdasarkan data yang ada di kami misalnya, memang yang paling besar kalau dari sisi pendapatan adalah realisasi dana transfer ya. Dana transfer tadi catatan saya adalah sudah sekitar 77%. PAD masih cukup rendah. Tadi sudah sampaikan bahwa memang mengalami tekanan yang sangat berat. Ya, misalnya contohnya adalah pajak dari rumah makan, pajak konsumsi segala macam memang mengalami tekanan karena di saat awal PSBB kan memang rumah makan nyaris bahkan tidak semua lini dibuka bisa ya, dikatakan, jadi Pak. memang ada tekanan. Nah dari sisi pendapatan daerah memang dengan tambahan dari TKDD sudah mencapai sekitar 62% ya, 62% secara total. Perkiraan saya malah sudah mendekati 70% sekarang total pendapatan. Nah dari sisi belanja misalnya belanja pegawai sudah 63%. Kalau itu kita maklumi lah karena memang autonomous lah kalau belanja pegawai itu tanpa ada effort apa-apa pasti akan keluar. Tetap karena itu kan keluar. memang hak-hak pegawai ya. Belum lagi ditambah dengan adanya pemberian kebijakan gaji 13 dan THR yang semakin mempercepat realisasi belanja pegawai. Selanjutnya belanja barang dan jasa yang saya lihat masih sangat rendah, baru sekitar 37%. Nah, secara total ya 37%. Selanjutnya belanja bansos yang sudah cukup tinggi 69% karena memang pemerintah daerah juga sangat agresif dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Jadi sangat kita apresiasi juga bahwa selain bantuan langsung dari pemerintah pusat, pemerintah daerah pun mengalokasikan anggaran bansos kepada masyarakat di wilayah masing-masing dan capaian anggarannya cukup baik ya. Nah, yang masih agak rendah ini adalah belanja modal nih. Belanja modal hingga 31 Agustus kemarin baru sekitar 29%. 29%. Jadi total anggaran belanja modal 1,3 triliun baru terrealisasi kurang lebih 401 miliar. Jadi masih membutuhkan upaya yang sangat kuat dari masing-masing Pemda untuk segera merealisasikan gitu. Dan sebagian besar belanja modal itu pemahaman kami berasal dari DAK fisik dan alokasi khusus fisik. Yang dananya sudah 97% kami salurkan ke RKUD. Artinya apa? Artinya dananya sudah ada, sudah tersedia, tinggal bagaimana penyalurannya supaya bisa lebih cepat lagi. Iya. Dan itu memang untuk percepatannya butuh strategi khusus bisa dikatakan seperti itu ya Pak. Betul. Nah, iya, saya lanjut ke Pak Kakanwil terkait dengan percepatan ekonomi yang memang harus kita lakukan secara umum dulu Pak. Kita bicara secara umum dulu dan kita akan masuk bagaimana kemudian teknis percepatan di Sulawesi Barat sendiri. Iya. Baik, terima kasih Mbak Teni. Jadi begini, tadi dari segi APBN sudah dijelaskan, APBD juga
bagaimana sebetulnya besaran pagunya ya. Iya. Pagunya kalau APBN kan 2,7 triliun Iya. ya. Sedangkan itu dari sisi pendapatan itu pagu itu kan yang nantinya akan kita olah untuk belanja. Nah, ternyata dari 2,7 triliun untuk yang APBN memang kalau belanja di APBN beda sedikit dengan APBD. APBN itu kan ada belanja pegawai, belanja barang, sama belanja modal, ada bansos. Yang sudah memenuhi kriteria di atas 70%, 72% itu belanja pegawai karena dia otomatis kan gaji honor kan nggak bisa diganggu. Nah, itu yang lainnya masih perlu effort ya. Di belanja APBN, APBD tadi Pak Iwan menyatakan pendapatan sudah hampir 62%, 62,9. Sebenarnya sudah cukup besar, tinggal belanjanya ini yang baru didorong. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita meminta kepada para pimpinan, baik itu pemerintah daerah maupun pimpinan Satker, kementerian lembaga, Kakanwil, atau dari unsur kepolisian, Pak Kapolda, dari Pak Danrem, kemudian Kanwil-Kanwil dan pimpinan-pimpinan unit, itu satu pahami dulu, kami share informasi, begini faktanya, kemudian mohon dukungan, dukungan untuk bisa bergerak mengoptimalkan penyerapan. Kami lakukan dengan cara melakukan visit ke Pak Bupati, ketemu dengan Pak Gubernur, menyampaikan situasi kondisi untuk bisa mempunyai pemahaman yang sama. Nah, ini secara umum kita dorong. Sedangkan upaya yang lain paralel dengan itu, pembinaan yang tadi dilakukan yaitu apakah one on one, kemudian menyampaikan data realisasi capaian kinerja, kemudian kalau ada permasalahan kita mencari solusi yang terbaik dan tercepat untuk bisa mewujudkan serapan yang optimal sesuai dengan harapan tadi. Nah, ini memang perlu satu kesepahaman yang sama supaya kalau sudah paham semua kan bisa tahu apa yang harus dilakukan. Nah, dan itu memang usaha kita bersama untuk menginfokan dulu supaya informasi ini dapat dulu ke semuanya. Nah, terus strateginya bagaimana? Kalau untuk APBN, ya kita menginginkan percepatan yang bagaimana? Nah, untuk belanja-belanja yang bisa dilakukan percepatan, misalnya belanja barang. Belanja barang ini kami mohon dukungan para pejabat pengelola keuangannya untuk memotret realisasi belanjanya dan programnya sehingga bisa melakukan rencana penarikan dana atau pelaksanaan programnya itu dengan timing yang tepat untuk mencapai sasaran yang optimal tadi sehingga tidak ada keterlambatan ya. Kemudian kalau belanja modal ya dengan pihak ketiganya juga sudah bisa dilakukan kontrak pelaksanaan kerjanya itu dengan tahapan-tahapan pembayaran yang sudah diperhatikan supaya ada optimalisasi di serapannya tadi. Kalau di pemerintah daerah seperti disampaikan Pak Iwan tadi ada beberapa yang memang butuh effort yang kuat untuk bisa mendongkrak itu. Nah, ini kami sangat mohon dukungan kepada pimpinan daerah apabila ada dana transfer yang sudah disampaikan ke sana bisa dieksekusi sesuai dengan peruntukannya dengan timing yang lebih cepat, tentunya tetap memperhatikan peraturan dan ketentuan berlaku sama kita memegang prinsip akuntabilitas. Nah, itu yang kami upayakan secara umum yang perlu didorong kepada pimpinan daerah baik dan pimpinan instansi terkait. Iya, dan ini juga tentunya masih banyak sekali effort yang harus dilakukan lebih dan tidak hanya dari Kementerian Keuangan saja yang harus memikirkan hal ini, tapi bagaimana kemudian dana yang ada di daerah bisa segera tersalurkan dengan cepat. Iya, dan langsung saja Pak, untuk
strategi kontrol APBN-nya sendiri nih Pak Firbana. Bagaimana kemudian, karena kita bukan hanya memikirkan bagaimana dana yang sudah diterima oleh daerah ini bisa segera tersalurkan, tapi bagaimana kemudian ini terkontrol dan agar supaya pemerintah tidak hanya sekedar melakukan pembelanjaan saja sekedarnya. Ya. Jadi ya benar sekali Mbak Tendri, perintah dari Bapak Presiden sendiri kan kita memang harus mengejar penyerapan, tapi memang dengan tidak mengindahkan kepatuhan terhadap aturan. Dan memang yang kita laksanakan sekarang adalah bagaimana kita mengejar realisasi tersebut, tapi dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di lapangan. Iya. Jadi memang yang kita lakukan adalah bagaimana mempercepat belanja-belanja tertentu yang memang bisa dilakukan. Seperti sekarang kan target dari Ibu Menteri itu triwulan 3 harus 75%. Iya. Nah, artinya belanja-belanja yang memang bentuknya seperti supplies gitu ya, atau ada belanja COVID untuk Satker itu dia beli masker, itu bisa kita belanja terlebih dahulu. Nanti kita simpan di gudang yang akan kita gunakan, kan memang kan dia penggunaannya kan ada per minggu berapa keluar ya. Iya. Nah, itu bisa dibelanjakan terlebih dahulu dan itu nggak melanggar aturan, karena kan kita seharusnya dia misalnya dibelanjakan di triwulan keempat, kita belanjakan di triwulan 3. Tujuannya apa? Agar nanti pertumbuhan realisasi bisa terkejar sampai 75%. Tapi memang kalau untuk misalnya ya kayak ada Satker, dia memang ada jadwal untuk pengadaan barang dan jasa. Itu kita tidak paksa mereka untuk mempercepat karena itu sangat-sangat berbahaya, termasuk terutama dari sisi hukum. Yang seperti itu tidak. Jadi atau misalnya seperti KPU kan dia pengeluarannya berdasarkan jadwal. Jadi mereka hanya melakukan pengeluaran sesuai dengan jadwal pilkada. Ya. Jadi pada saat di luar itu mereka nggak ada pengeluaran. Kita nggak bisa paksa mereka. Tapi yang kita bisa minta mereka misalnya kalau mereka ada pengeluaran dana untuk pembelian kertas dan mereka punya gudang yang baik. Ya, kalau mereka memiliki pergudangan yang baik, mereka boleh dong beli yang untuk triwulan 4 itu dibeli di triwulan 3. Karena memang kita sekarang ini extraordinary effort. Memang kita melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Karena memang kondisi sekarang nggak seperti kondisi biasa. Di kondisi biasa kita nggak melakukan itu. Tapi karena kita mengejar 75%, yang seperti itu kita lakukan. Tapi dengan tidak melanggar aturan. Jadi memang aturan-aturan seperti terkait bagaimana sih mekanisme pengadaan barang dan jasa, bagaimana cara melakukan perjalanan dinas, itu tidak boleh dilanggar. Tetap diawasi dengan baik. Tapi kalau bisa dikatakan Pak, prioritas utama yang memang harus kita genjot saat ini seperti apa harusnya? Kalau sekarang yang paling memungkinkan kita kejar itu belanja barang. Karena kalau belanja modal itu sudah ada jadwal. Ya. Jadwal. Kecuali mungkin kalau kayak yang pembelanja modal yang mungkin agak mudah yang bisa dikejar dalam waktu 2-3 minggu, seperti misalnya pembelian kendaraan bermotor, itu bisa dikejar kalau memang dia masih ada. Tapi kalau sudah namanya belanja gedung, itu nggak bisa dipaksa. Karena kita harus menyelesaikan pembangunannya, dan pembangunan itu nggak bisa kita paksa cepat. Karena nanti kualitasnya buruk, buruk artinya kan nanti ada pelanggaran juga kan, artinya dia membuat uang prestasi juga. Jadi tetap yang bisa kita kejar paling mungkin itu belanja barang. Karena belanja barang itu banyak unsurnya. Termasuk kan sekarang ini ada relaksasi di revisi. Artinya belanja barang tersebut dari unsur-unsur itu nanti bisa direvisi. Dari belanja barang A, nanti kalau nggak bisa realisasi bisa dipindah direvisi ke belanja barang B, bisa direvisi lagi nanti ke belanja barang C, yang dulunya nggak bisa dilakukan. Kalau dulu itu 1 triwulan hanya boleh 1 kali revisi, sekarang boleh berkali-kali. Tujuannya apa? Karena kita extraordinary effort. Karena kita ngejar 75% itu. Makanya nanti semua aturan tuh kita buka dulu. Iya, jadi bagaimana kemudian effortnya lebih kuat, tapi pengawasannya juga harus memperhatikan peraturan yang ada. Iya, dan saya langsung saja ke Pak Ikhwan Mahmud nih, terkait dengan proses penyaluran seperti itu. Dan Bapak juga sempat menjelaskan bagaimana kemudian penyaluran bansos itu menjadi hal yang bisa dikatakan sudah dijalankan oleh pemerintah daerah seperti itu. Nah, sedikit saja Pak, sedikit saja tentang mekanisme penyaluran bansos, karena ini bisa dikatakan memang terkadang kita temui kendala-kendala dalam hal ini. Bisa dijelaskan sedikit saja Pak? Jadi gini, saya ngambil satu contoh aja terkait dengan bansos ya, yaitu BLT, bantuan langsung tunai desa gitu. Jadi proses penyaluran bantuan langsung tunai itu berupa pemenuhan persyaratan terlebih dahulu oleh pihak desa kepada Pemda. Dalam hal ini
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dari DPMD masuk ke BPKAD. Dari BPKAD menyampaikan ke KPPN selaku penyalur dana desa. Jadi dari KPPN kalau sudah dianggap memenuhi persyaratan akan menyalurkan langsung dana itu ke rekening kas desa. Jadi tidak melalui RKUD lagi. Kalau tahun lalu kan masih menggunakan mekanisme dari RKUN, rekening kas umum negara, ke rekening kas umum daerah, dari rekening kas umum daerah langsung ke rekening kas desa. Jadi ada kurang lebih tiga tahapan. Ya, Pak. Nah, kalau sekarang kan memang langsung nih dari rekening kas umum negara di KPPN langsung ditransfer ke desa. Nah, dari desa nanti mereka akan menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang sebesar 600.000 selama 3 bulan pertama dan 300.000 untuk 3 bulan berikutnya. Jadi total yang diterima oleh masyarakat adalah 2,7. Nah, memang yang di awal menjadi masalah adalah masalah identifikasi data. Iya. Identifikasi data penerima, verifikasi data penerima yang di awal-awal memang menyebabkan proses penyaluran itu agak tersendat. Iya. Nah, begitu tahapan saat itu sudah tersalur, akhirnya setelah itu lebih lancar lagi. Setidaknya penyaluran ini memang sama yang dikatakan bahwa semua extraordinary seperti itu. Iya, karena tidak terasa ini waktu, Pak, langsung saja sebagai penutup mungkin saya ke Pak Imik dulu. Bagaimana kemudian langsung saja, Pak, upaya real yang memang harus kita lakukan hari ini untuk penanganan kebijakan fiskal kita di Sulawesi Barat? Iya, kalau menurut saya begini. Mari kita pahami situasi kondisi yang ada baik nasional ini ataupun di wilayah kita Sulbar. Kemudian mohon dukungan dari kita semua karena data informasi tentang capaian kinerja itu kalau untuk tadi yang APBN sekarang kita periodik setiap minggu kita sampaikan ke teman-teman ya. Insya Allah nanti yang capaian per 18 segera kita sampaikan. Nah, dari memahami itu mari kita sama-sama upayakan. Karena kita menahan sehari seminggu ini dampaknya masyarakat semakin lama pegang duit, semakin lama mutarnya uang itu. Setidaknya memang penyaluran harus segera kita lakukan dengan catatan tetap patuhi peraturan dan ketentuannya dan pegang prinsip akuntabilitas. Dan satu lagi, kita juga mohon dukungan kebersamaan dari aparat penegak hukum, inspektur di setiap kabupaten, provinsi untuk sama-sama jaga ini. Karena harapannya kan uang itu mengalir tepat sasaran, maka prosedur tetap diikuti semuanya. Iya. Jadi saya langsung saja, Pak, karena mengingat waktu. Jadi kita bagaimana kemudian upaya yang harus kita lakukan bersama-sama bukan hanya dari pemerintah, tapi semua kalangan termasuk masyarakat bisa bekerja lebih ekstra dalam penanganan kebijakan fiskal di Sulawesi Barat. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak sekalian, semoga sehat selalu dan terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Saya Andi Tendrulang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami berharap bahwa kondisi COVID-19 ini bisa segera berlalu dan kondisi perekonomian kita tentunya bisa segera stabil seperti yang kita harapkan bersama. Seluruh kru dan seluruh staf yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Bincang Malabi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.